Indonesia ini seorang wanita yang memiliki rasa jiwa kepahlawanan. Jadi beliau itu ada beberapa fase. Fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, fase kemerdekaan. Kepada pemerintah untuk pengusulan pahlawan nasional. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Appoint them as ministers, commanders of the army. Rahmah El Yunusiah. Nama yang begitu asing kudengar. Namun tidak bagi warga Kota Padang Panjang dan daerah Minangkabau lainnya. Bak pahlawan, di daerah ini nama Rahmah menjadi simbol pergerakan perempuan. Dan teater ini mengisahkan perjalanan hidupnya. Begitu juga kaum kampung keadaan yang tidak dengan Rahmah menolak ketemu. Mbak Fendi, ini kita akan lihat adegan ya bagaimana Bunda Rahmah mendirikan Dinia Putri Padang Panjang. Namun dalam pendirian Dinia Putri ini pada tahun 23 saat beliau berusia 23 tahun di masa Belanda juga tidak begitu mudah karena sebagian kaum adat ternyata ada yang tidak sepakat gitu karena menganggap bahwa wanita itu tempatnya adalah di dapur, sumur dan kasur. Rahmah merasa prihatin dengan keterbelakangan ini. Pernah dalam suatu dialog Rahmah Yunusiah dengan kakak beliau, Zainal Abidin Yunusi, dia mengatakan seperti apa perempuan-perempuan di negeri kita. Seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk bisa menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas. Kalau zaman dulu kan memang ada pola kebiasaan perjodohan ya kan, perjodohan antara anak laki-laki dengan anak perempuan misalnya. Kemudian beberapa dari tokoh adat gitu kan itu sempat juga menentang ya karena melihat kok ternyata setelah wanita mau sekolah ke tempatnya Rahmah Yunusiah, mereka mulai berpikir untuk tidak menikah muda gitu loh, tidak menikah muda. Nah kadang-kadang pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan anak gadis mereka pada usia itu tentu berseberangan dengan para orang tuanya yang lebih cenderung mungkin ingin menikahkan anak lebih awal gitu, kemudian ingin segera melepaskan tanggung jawab mereka gitu. Sekarang kok wanita juga akan disuruh keluar rumah. Tapi lama-kelamaan satu persatu akhirnya menyadari. Yang mulanya menentang akhirnya ngakui melakukan Rahmah Yunusiah. Saya memberikan itu, sebab ternyata sampai rumah tangga anaknya terdidik, kepatuhan kepada suaminya baik, dia menghormati suami itu bukan karena terpaksa lagi, karena memang agama memerintahkan. Di tengah adat dan budaya yang memarjinalkan kaum perempuan, perjuangan Rahmah El Yunusiah sungguh berat. Namun api semangat Rahmah tak pernah padam. Ia tak gentar mewujudkan cita-citanya demi kaum Hawa agar cerdas dan solehah. Maka ia mendirikan sekolah Diniyah Islamiyah Putri. Pada saat beliau masih berusia 23 tahun, beliau berani mengambil risiko untuk mendirikan sebuah sekolah khusus putri, yaitu Dinia Putri Padang Panjang. Tujuan beliau mendirikan Dinia Putri Padang Panjang adalah untuk mendidik dan menciptakan ibu-ibu pendidik yang cakap, aktif, terampil, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air, bangsa dan negara atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada tahun 37
Bunda Rahmah mendirikan sekolah lanjutan yang namanya Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah atau KMI setingkat dengan SLTA yang mendidik calon guru. Bagi Rahmah, mendidik perempuan sama dengan membangun pilar-pilar kekuatan bangsa. Karena di tangan orang tualah pendidikan pertama diberikan. Itu sangat penting karena ketika Dinia Putri itu berdiri, ya, sikap ambivalent terhadap sekolah di kalangan orang-orang kampung hilang. Sebab ini sekolah agama dan itulah Indonesia. Rahmah Yunus ini jasa sangat besar itu. Jadi di Sumatera Barat itu, kalau dilihat di tahun 1950, dipotret saja situasi pendidikan, ya, saya kira sebagian besar desa-desa Sumatera Barat itu perempuan lebih terdidik daripada laki-laki. Jadi yang masuk ke Dinia itu bukan saya orang Padang Panjang. Seperti Rasuna Said itu dari Maninjau itu. Yang dari daerah lain juga datang. Rashimah Ismail dari Bukit Tinggi. Samsidar Yahya, segala macam tokoh-tokoh itu bukan dari Padang Panjang. Tapi orang telah berpikiran maju, wah kalau gini anak saya kirim. Sehingga waktu itu tamatan Dinia itu malah tolak ukur wanita itu kayak apa. Tamat Dinia itu punya nilai tambah. Karena dilihat keterampilannya di masyarakat jauh berbeda. Akibat dari itu, ini juga tercium oleh pemerintah Belanda. Kok anak-anak Dinia ini kalau ke kampung itu telah ahli pidato, tapi pidatonya itu mengusik kolonial terus, menggerakkan nasionalis religius, kira-kira namanya sekarang. Sehingga di waktu itu datanglah utusan dari pemerintah Belanda menghadap almarhumah, menawarkan membantu Dinia. Beliau tidak mau, biarlah kami berjalan sendiri, tidak perlulah kami dibantu, yang penting biar saya kami hidup. Dan dikatakan kalau tidak nanti sekolahnya akan dicap sebagai sekolah liar. Ya itu kan tidak wewenang kami kalau bilang sekolah liar apa buat, yang penting kami akan mengajarkan apa yang diperintahkan agama. Itu berjalan terus. Akhirnya pilihan Rahmah ditangkap. Appoint him as Minister, Commander of the Army. Perjuangan yang tak pernah padam menjadi simbol Rahmah El Yunusiah. Dan aku pun mulai mengagumi sosoknya yang serba bisa. Seorang perempuan pejuang yang melawan penjajahan melalui pendidikan. Pada masa kemerdekaan, Bunda Rahmah juga punya peran ya dalam mendirikan TKR di Kota Padang Panjang, Batipu, 10 kota dan sekitarnya, sekaligus sebagai komandan pasukan, ya, komandan TKR. Dan beliau di situ mengorbankan seluruh harta yang dia miliki untuk membiayai perjuangan, kemudian juga melatihkan para santri untuk aktif sebagai tenaga palang merah, menjadikan dirinya pun sebagai dapur umum untuk para pejuang. Yang di sini kita saksikan kenapa sampai akhirnya Bunda Rahmah yang tampil sebagai komandan TKR, karena dalam rapat kaum adat pada saat itu tidak ada yang berani mengambil risiko sebagai seorang komandan gitu. Akhirnya beliau katakan, kalau tidak ada yang berani, biar aku yang akan mengambil posisi ini, silakan berdiri di belakangku, biarkan Dinia Putri yang akan menjadi dapur umum untuk perjuangan semuanya, dan aku yang akan membiayai perjuangan ini. Kalau begitu, aku yang akan mengambil alih pasukan. Kalian berdiri di belakangku. Kita tumpas para penjajah yang memasuki negeri kita. Jadi beliau itu ada beberapa fase. Fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, fase kemerdekaan, perang kemerdekaan. Setelah Belanda masuk ke daratan Sumatera Barat, beliau tetap berjuang, dan waktu itu beliau akhirnya ditangkap. Ditangkap bukan di rumah,
tapi di front tenang bagikan senjata. Nah, itu perjuangan. Di samping itu beliau juga melatih sebagai bidan, ilmu kepalang merahan, itu beliau latih. Di waktu penjajahan Jepang, beliau juga berperan bagaimana meningkatkan perjuangan untuk melawan. Mulanya beliau melihat Jepang ini memang untuk membantu. Ternyata kemudian malah lebih dahsyat, lebih ganas lagi dari Belanda. Walaupun juga pergerakan demikian. Sehingga di waktu kemerdekaan yang mula mengibarkan merah putih di Padang Panjang adalah beliau. Dia tahu langsung dikibarkan, tidak memperhitungkan resiko apa yang akan diterima. Setelah kemerdekaan ya, siapa yang tidak masuk Masyumi waktu itu? Ya. Jadi waktu itu ya sekolah sudah established, sudah sekian lama dia. Jadi baru dia ikut politik. Dan itu sudah zamannya pada tahun 90-an itu kan orang berpolitik semua. Dia ikut juga. Jadi tapi tidak mempengaruhi sekolahnya. Dia dicalonkan jadi anggota konstituante dan Masyumi itu sangat berpengaruh. Di Sumatera Barat saya lupa berapa persen voting untuk Masyumi pada waktu itu, lupa saya 70 atau 80% ya menang dia. Ya. Waktu itu Masyumi itu pemenang dari 12 atau 11 daerah pemilihan. Ya. Jadi Masyumi itu kalah hanya di daerah Kebudayaan Jawa, hanya nomor 4. Tapi yang lain di 11 daerah dia nomor 1 terus. Jadi Masyumi tahun 90-an itu memang sangat lagi hebat-hebatnya. Sekelompok perwira angkatan perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Ketika daerah tidak puas dengan pemerintah pusat, berbagai daerah bergejolak. Pemberontakan besar terjadi, dikenal dengan PRRI Permesta. Partai Masyumi adalah salah satu pendukung gerakan ini. Begitu pula Rahmah. Jadi waktu itu akhirnya terjadi PRRI. PRRI itu beliau di sana itu bukan anti republik. Dia mencintai Indonesia, tapi dia tidak mau Indonesia itu jadi penganut komunis. Masyumi ini kan tidak mau kerjasama dengan komunis. Kemudian karena banyak hal-hal di waktu itu yang pemerintahan, lahirlah PRRI. Beliau pilih jadi PRRI, beliau tinggalkan DPR. Juga, tapi tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian beliau kembali, dan beliau kembali mengajar dan membina dunia kembali. Ya kalau kita tahu bahwa Bunda Rahmah dulu orang yang mendukung sekali kemerdekaan, mulai dari pada masa Sumpah Pemuda tahun 28 beliau memberikan dukungan yang juga luar biasa. Pada waktu kemerdekaan, pada waktu Bung Karno baru menjadi presiden, beliau juga memberikan dukungan. Tapi pada tahun 50-an ketika akhirnya ada kebijakan-kebijakan Bung Karno yang beliau sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang beliau miliki, beliau menyatakan sikap untuk berbeda gitu. Mungkin karena perbedaan sikap itulah jasa Rahmah tak pernah diperhitungkan. Namanya tak pernah disebut dalam sejarah kemerdekaan. Aku mengagumi Rahmah dan aku sedih tak pernah melihat namanya tercantum dalam buku pelajaran sekolah. Tanah kelahiran yang diperjuangkan untuk merdeka seolah tak mampu mengakui jasa-jasanya. Dia akan mengusir para penjajah. Dahulu ya di tahun 90-an kepada pemerintah untuk pengusulan pahlawan nasional. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Tapi pada zamannya Bapak Habibie menjadi presiden, Bunda Rahmah mendapatkan bintang Mahaputra dari Presiden Republik Indonesia.